Siapakah Abu Lahab dalam Al-Quran? Paman Nabi SAW yang hidup di masa kerasulan ada 4. 2 orang beriman kepada risalah Islam dan 2 lainnya kufur bahkan menentang. 2 orang yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhum. 1 orang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya, namun ia tidak menerima agama Islam yang beliau bawa. Ia adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia menentang dan memusuhi keponakannya, bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memerangi beliau. Nama terakhir ini kita kenal dengan nama Abu Lahab, dan Al-Quran mengabdikannya dengan nama itu. Sifat fisiknya, lewat film dan gambar-gambar, Abu Lahab dikenalkan dengan perawakan yang jelek atau tidak tampan dan hitam, sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Namun sejarawan meriwayatkan bahwa Abu Lahab adalah sosok yang sangat putih kulitnya, seorang laki-laki yang tampan dan sangat cerah wajahnya. Demikianlah orang-orang jahiliyah mengenalnya. Pelajaran bagi kita, Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, seorang Quraisy, paman dari manusia terbaik dan Rasul yang paling utama, Muhammad SAW. Memiliki kedudukan di tengah kaumnya, memiliki paras yang rupawan, namun semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan. Allah menghinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka dan dibaca oleh manusia hingga hari kiamat dalam surat Al-Masad. Sementara Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang hitam, tidak pula tampan dan jauh dari kedudukan serta kemapanan. Namun Allah memuliakannya dengan keimanan. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan keadaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Mengapa ia disebut dengan Abu Lahab? Kunyah dari Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah Abu Lahab. Lahab artinya api, karena Abdul Uzza ketika marah, rona wajahnya berubah menjadi merah layaknya api. Dengan kunyahnya inilah Al-Quran menyebutnya, bukan dengan nama aslinya. Orang-orang di masanya juga mengenal Abu Lahab dengan Abu Utbah, ayahnya Utbah. Namun karena kekafirannya, Allah SWT mengkekalkan nama Abu Lahab untuknya. Sebenarnya ia adalah tokoh Mekah yang sangat cerdas. Sayang, kecerdasan dan kepandaiannya tidak bermanfaat sama sekali, karena tidak ia gunakan untuk merenungkan kebenaran syariat Islam yang lurus. Abu Lahab memiliki 3 orang anak laki-laki. Mereka adalah Utbah, Mut'ib, dan Utaibah. 2 nama pertama memeluk Islam saat Fathu Makkah, sedangkan Utaibah tetap dalam kekufuran. Di antara kebiasaan bangsa Arab adalah menikahkan orang-orang dalam lingkar keluarga terdekat. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah SAW menikahkan anaknya Ummu Kulsum dengan Utaibah dan Ruqayyah dengan Utbah. Ketika surat Al-Masad turun, Abu Lahab mengultimatum kedua putranya, "Kepalaku dari kepala kalian haram, sebelum kalian menceraikan anak-anak perempuan Muhammad," kata Abu Lahab. Ia mengancam kedua putranya tidak akan bertemu dan berbicara kepada mereka sebelum menceraikan putri Rasulullah SAW. Ketika Utaibah hendak bersafar bersama ayahnya menuju Syam, ia berkata, "Akan aku temui Muhammad, akan kusakiti dia dan kuganggu agamanya. Saat di hadapannya, kukatakan kepadanya, 'Wahai Muhammad, aku kufur dengan bintang apabila ia terbenam dan apabila ia dekat dan bertambah dekat lagi.'" Lalu Utaibah meludahi wajah Nabi kemudian menceraikan anak beliau Ummu Kulsum. Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. "Ya Allah, binasakanlah dia dengan anjing dari anjing-anjingmu." Dihasanahkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Utaibah pun tewas diterkam singa. Sementara Abu Lahab mati 7 hari setelah perang Badar. Ia menderita bisul di sekujur tubuhnya. 3 hari mayatnya terlantar. Tak seorang pun yang mau mendekati bangkai si kafir itu. Karena malu, keluarganya menggali lubang kemudian mendorongnya ke dalam lubang itu dengan kayu panjang. Kemudian mereka melempari makamnya dengan batu hingga jasadnya tertimbun. Tidak ada seorang pun yang mau membopong mayitnya karena takut tertular penyakit.
Ia mati dengan seburuk-buruknya kematian. Istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil Aura, nama yang tak seindah karakter aslinya. Ia diabadikan dalam surat Al-Masad sebagai wanita pembawa kayu bakar. Perlakuannya amat buruk kepada Rasulullah SAW. Ia taruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah di malam hari agar Nabi tersakiti. Ia tak kalah buruk dengan suaminya. Ummu Jamil adalah wanita yang suka mengadu domba dan menyulut api permusuhan di tengah masyarakat. Ia memiliki kalung mahal dari permata. Demi Al-Lat dan Al-Uzza, akan kuinfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad, katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kalung indah itu dengan tali dari api jahanam untuk mengikat lehernya di neraka. Ketika Allah menurunkan surat Al-Masad yang mencelanya dan sang suami, wanita celaka ini langsung mencari Rasulullah sambil membawa potongan batu tajam. Ia masuk ke Masjidil Haram. Rasulullah bersama Abu Bakar berada di sana. Saat telah dekat, Allah membutakan pandangannya dari melihat Rasulullah. Ia hanya melihat Abu Bakar. Tak ada Muhammad di sampingnya. Wahai Abu Bakar, aku mendengar temanmu itu mengejek aku dan suamiku. Demi Allah, kalau aku menjumpainya akan aku pukul wajahnya dengan batu ini. Cercanya dengan penuh emosi. Kemudian ia bersyair, orang tercela kami tentang urusan kami mengabaikannya, dan agamanya kami tidak suka. Ia ganti nama Muhammad yang terpuji dengan Muzammam yang tercela. Kemudian ia pergi. Abu Bakar bertanya heran, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengira dia melihatmu? Dia tidak melihatku. Allah telah menutupi pandangannya dariku, jawab Rasulullah SAW.